Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? Good morning. I hope you always in the best condition, right? Every day and everywhere you are. So, this is our second meeting in chapter 2. Still more about change. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang subchapter yang kedua, tentu dengan research question yang berbeda, yaitu judulnya adalah How do solid change when mixed with water? Jadi apakah solid bisa berubah ketika dicampurkan dengan air? Nah, kita akan bahas satu persatu karena ini lumayan agak bukan susah ya, tapi kalian baru mendengar main vocabulary-nya kebanyakan karena ini adalah vocab baru ya. Nah, please now open your book page 33, lanjutan dari yang kemarin. Oke. Nah, kita mulai ya. How do solid change when mixed with water? Let's get started. Do all solid dissolve in water? Dissolve. Kamu pasti baru dengar kata dissolve. Dissolve it means larut. Apakah semua benda padat itu bisa larut dalam air? Nah, ya kan? Bisa larut atau tidak? Kita lihat dulu. Oke. Okay, next in the page 34. Page 34. Okay. Dissolve itu adalah artinya larut. Miss Rati akan make note ya. Dissolve. Larut. Nah, on your book ada tulisan yang ditebalkan. Tulisan yang ditebalkan itu adalah the main vocab atau vocab inti yang harus kamu pahami. Ya, itu ada dissolve, lalu soluble. Soluble itu bisa larut. Nah, lalu ada lagi insoluble. Insoluble. Ya, ada in di situ, berarti dia tidak bisa larut. Oke. Nah, ini adalah note-nya. Ya. Different change can happen when different solid are mixed with water. Nah, perubahan itu bisa terjadi ketika solid dicampurkan dengan air. Oke. Nah, intinya kamu tahu dulu nih, dissolve itu larut, soluble itu bisa larut, dan insoluble itu tidak bisa larut. Oke, next. Next ya. Lalu, how can insoluble solids be separated from water? Apakah bisa nih ya yang tidak bisa larut itu bisa dipisahkan? Contohnya apa, Miss? Contohnya teh. Teh itu kan tidak bisa larut ya. Dalam artian larut itu apa sih? Larut itu artinya dia mengikat antara partikel kecil itu mengikat dengan air, jadi terlarut, tidak ada residu atau sisa. Ya. Tidak ada residu atau sisa. Nah, kamu lihat di sini ada teh saringan dengan serbuk tehnya, dan ada juga kantong teh dengan tehnya. Ya kan? We can also use the tea bag to filter the tea leaves. The tea bags has tiny holes or pores that let water or tea through, but not the bigger tea leaves. Nah, jadi dengan bantuan saringan atau filter itu kita bisa menikmati teh dengan nyaman ya, tanpa gangguan residu atau ampasnya. Oke, lalu di sini juga ada nih. Continue in the next page 36. We can separate insoluble solid from water or other liquid by using filter paper.
Filter paper itu adalah kertas penyaring yang biasa digunakan di lab IPA gitu. This method of separating an insoluble solid from a liquid or a solid or a solution is called filtration. The solid that remains on the filter paper is called residue. Nah, jadi yang tertinggal di dalam kertas penyaring itu adalah disebut residu, yang tadi Miss Rati bilang bahwa teh, serbuk teh, terus ampas kopi itu adalah residu. The liquid or solution that pass through the filter paper is called filtrate. Yang tersaring dari kertas saring itu adalah filtrate yang sudah tersaring. Oke. Nah, filtration itu adalah proses penyaringannya. Kalau filtrate itu hasil dari penyaringan ya. Lalu residu itu adalah ampasnya. Oke. Nah, itu adalah intinya ya dari apakah solid bisa ini dimix dengan dissolve in the water. Bisakah solid itu larut di dalam air? Nah, belum tentu, karena Miss, solidnya misal salt itu garam. Garam bisakah larut di dalam air, Nak? Bisa tidak? Bisa ya, garam bisa larut di dalam air. Jika terus kita itu mengaduk, bahasa Inggrisnya kan stir. Nah, kita stir gently, itu akan lama-kelamaan akan larut. Gula pun begitu, ya kan? Tapi beda, Miss, kalau aku larutin bedak tabur sama air itu susah larutnya. Betul, karena tidak semua solid, ya kan? Tidak semua solid bisa dissolve in the water. Oke. Nah, di sini ada nih di halaman 34. Nah, kata si Raj, are they solid, soluble or insoluble in water? Find out, ya kan? In activity book. Nah, di situ ada chalk. Chalk adalah kapur, washing powder, iron filling, palm sugar, sawdust, and then copper sulfate. Nah, di situ ada yang namanya iron filling, bubuk besi, copper sulfate, bubuk tembaga, sawdust itu debu, palm sugar, gula merah halus, washing powder itu sabun cuci baju, and then chalk itu kapur. Nah, dari 6 solid ini mana yang bisa kira-kira larut di dalam air? Nah, tentu tidak semua ya. Kamu bisa memahami mana yang sekiranya larut dan mana yang tidak. Nah, insoluble itu tidak larut. Oke, tidak bisa larut. Soluble artinya larut. Yang tadi Miss Rati bilang, ya kan? Silahkan ditulis, ya kan, tadi artinya. Nah, yang tadi insoluble, salah nulis. Insoluble, soluble, and then dissolve. Ya. Nah, ini kamu harus tahu artinya. Tidak bisa larut, larut, dan tidak bisa larut. Lalu ini larut, dan dissolve. Bisa larut, ding. Bisa larut. Larut. Oke, ya, seperti itu. Harus tahu artinya. Oke, jadi di subchapter kedua ini kamu memahami bahwa solid can dissolve in the water. Some solid ya, common solid. Bukan semuanya, tapi common solid. Beberapa jenis zat padat bisa larut dalam air, tapi sebagian lagi tidak bisa. Oke, contohnya seperti iron filling, terus debu itu tidak bisa larut dalam air. Kapur juga tidak bisa larut dalam air ya, karena menghasilkan residu. Miss, yang gak larut dalam air itu maksudnya apa? Yang menghasilkan residu.
Oke, yang menghasilkan residu yang tidak larut dalam air itu yang berarti yang menghasilkan sisa, Miss. Betul. Betul sekali.